Halo teman-teman investor saham semuanya, ketemu lagi dengan Roy di sini dan di video kali ini saya ngomongin tentang diversifikasi bukan hanya soal emitennya atau sektornya tapi diversifikasi market gitu ya. Melihat kondisi IHSG yang menurut saya sampai sekarang ini bisa dikatakan minim katalis. Konten ini in partnership dengan Ajaib Alpha yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Sebelum lanjut teman-teman, sifatnya investment research ya, setiap keputusan investasi menjadi tanggung jawab seluruhnya oleh teman-teman investor saham semuanya. Kita mulai dari kondisi market saat ini di IHSG saya lihat minim katalis karena kondisinya tertekan faktor dari foreign flow yang lebih banyak out gitu ya ketimbang in, yang kita nggak tahu kondisi ini akan berlangsung sampai kapan. Sebenarnya kalau kita bicara soal asing masuk asing keluar jangka pendek kita nggak terlalu ambil pusing menurut saya gitu ya. Kenapa? Karena asing keluar masuk itu ya hal yang biasa dan sudah terjadi seperti itu terus gitu ya. Dan kita harus tahu bahwa big money pun juga punya kepentingan untuk keluar, untuk masuk, dan mereka serap lagi nanti di harga bawah. Tapi kalau kita bicara soal kesempatan untuk diversifikasi, nggak ada salahnya kita untuk ekspor market yang lain gitu ya. Ketika IHSG sedang seperti ini dan mungkin teman-teman ngerasa idle, nggak ada action, maka kesempatan untuk eksplor di market yang lain menurut saya bukan sesuatu yang buruk, bahkan menurut saya jadi sesuatu yang benar-benar kita perlu pertimbangkan di kondisi saat ini gitu ya. Apa sih saham US itu? Ya seperti dengan bursa lainnya ya, ini saham yang listingnya di US, di Amerika Serikat ya. Top 2-nya ada Nasdaq dan NYSE, New York Stock Exchange gitu ya. Dan satu hal yang menurut saya sangat berbeda dibandingkan dengan IHSG adalah market cap-nya gitu ya. Market cap-nya itu sangat besar dan liquid gitu ya. Jumlahnya itu triliunan dolar US yang ditransaksikan setiap hari di sana gitu ya. Kalau teman-teman seorang trader ya cocok banget ya. Kalian trading di pagi, sore, malamnya trading di bursa US. Kalau buat kita sebagai investor, apalagi investor yang jangka panjang, kalian bisa melihat growth-nya company-company kayak Google, Nvidia, sektor-sektor teknologi yang menurut saya adalah unggulan di sektor US sekarang ini. Kenapa? Karena sektor teknologinya US itu bukan seperti sektor teknologi IHSG saat ini gitu ya. Mereka itu adalah global player. Microsoft, Google, Netflix, Spotify. Jadi perusahaan-perusahaan global yang listing di US bisa dikatakan market-market itu global yang growth-nya ya sangat luas dibandingkan dengan growth di lokal player seperti di emiten-emiten yang mayoritas menguasai IHSG saat ini gitu ya. Nah, apakah masuk di pasar yang lain gitu menjadi sesuatu yang perlu kita pertimbangkan saat ini? Menurut saya iya gitu. Kita nggak bisa memungkiri ketika sebuah big money itu out dari emerging market seperti IHSG, pertanyaannya in-nya kemana gitu kan ya. Nah, yang menarik adalah menurut saya potensi ini adalah kembali ke negara-negara yang berkuasa. Saya tetap sebut ya US dan China saat ini. Kenapa? Karena kebijakan-kebijakan mereka itu akan menentukan positioning dari IHSG sendiri. Seberapa seksi emerging market di mata big money dari kebijakan yang diterapkan oleh dua negara ini. Nah, kalau kita bandingkan dari sisi market kan itu juga beda jauh. IHSG in total gitu ya, itu kurang lebih 12.400-an triliun gitu ya. Gede-gede banget kayak kita ngomongin duit gitu, gede banget. Tapi kalau kita bandingkan dengan market cap-nya US itu sangat kecil. Nggak usah dibandingkan dengan market cap-nya US gitu. Kita bandingkan dengan market cap blue chip-nya dari US. Itu juga udah berbeda banget. Bandingin dengan market cap-nya Google yang sudah di atas 2.000 triliun USD gitu ya. Itu jelas gede banget. Impact-nya apa bagi kita investor gitu ya. Saya ngelihat hal-hal seperti bandar-bandar itu nggak terlalu populer di market US gitu. Kenapa nggak terlalu populer? Karena mau goreng gimana mau goreng gitu ya. Butuh modal gede banget buat goreng Google, buat goreng Microsoft, buat goreng Meta. Butuh modal gede banget. Bandingkan dengan di market kita saat ini yang menurut saya ada beberapa emiten yang nggak terlalu liquid, lotnya hanya sekian ratus, sekian ribu, tergoreng ke atas, ARA, ARB. Ya, kalau kita mau masuk di saham-saham yang high risk pun, volatilitasnya sangat gede gitu ya. Mungkin banyak orang mencari volatilitas, tapi kalau kita bicara soal pertumbuhan yang lebih growth-nya terukur, nggak terlalu ugal-ugalan, bagi investor juga lebih tenang. Menurut saya market US cocok gitu ya, menawarkan hal itu. Bayangkan kalau IHSG itu tanpa emiten-emiten konglomerasi, saya pikir nggak terlalu rame deh belakangan ini ya. Justru belakangan ini tuh IHSG dikuasai oleh emiten-emiten konglomerasi yang pergerakannya kalau lagi liar-liar banget naik, kalau segitunya turun terus gitu ya, turun ARB 20%, akhirnya menjadi pemberat atau pembeda bagi market itu sendiri gitu.
Nah, kebijakan yang dilakukan oleh Amerika saat ini dengan presiden yang baru, presiden Pak Trump gitu ya, itu saya lihat dia berusaha menarik big money itu kembali ke US. Big money kalau kembali ke US, apa yang terjadi? Emiten-emiten yang ada di US itu kan kebanjiran insentif karena insentif pemerintah, dan investor-investor yang big money tersebut itu akhirnya kembali ke negara-negara besar tadi gitu ya. Big money narik uang ditaruh lagi di sana. Akhirnya ya bagi emiten-emiten di sana, ya otomatis investor-investor pun tertarik untuk masuk di sana karena dukungan-dukungan kebijakannya, insentifnya bisa membuat emiten tersebut punya revenue, kinerja, perform gitu ya, bagus lagi. Dan ini tentu akan jadi kurang bagus bagi emerging market seperti Indonesia karena uangnya ditarik lagi ke sana gitu ya. Kalau teman-teman melihat market cap dari emiten-emiten di luar, di bursa US khususnya gitu ya, ada Microsoft, Apple, Nvidia, Amazon, Google, Facebook. Ini top 6-nya saja perusahaan-perusahaan teknologi semua teman-teman ya, yang kita semua mungkin akses ke mereka. Microsoft siapa yang nggak pakai? Saya rasa kita semua kayaknya pakai deh produk Microsoft itu ya. Apple mungkin sebagian orang Indonesia juga suka pakai produknya. Nvidia lagi ngetop-ngetopnya karena AI, memproduksi chips gitu ya. Google, search engine paling gede sekarang. Jadi mereka listingnya di sana, kapitalisasi pasarnya gede banget. Jadi kalau teman-teman masuk di sana, ketika let's say misalkan ada bandar mau goreng dan lain sebagainya, market cap-nya segede ini bos, susah banget buat digoreng. Jadi kinerja benar-benar menjadi salah satu faktor yang sangat mendorong naik turunnya emiten-emiten tersebut, tentunya di samping dari supply and demand itu sendiri gitu ya. Kalau kita lihat sampai ke top 20 ya, top 20 ada Mastercard, JP Morgan yang mungkin teman-teman sering lihat menjadi JP Morgan memproyeksi JP Morgan underweight, overweight gitu ya. Itu listing di sana. Sampai yang Netflix, perusahaan yang memproduksi streaming konten-konten itu juga listing di US. Jadi ini potensial sekali untuk kita bisa memilih semakin banyak emiten-emiten dari berbagai sektor gitu ya, teknologi, jasa keuangan, energi, hiburan, itu emiten-emiten yang global player semua. Jadi kalau kita sudah mengetahui potensinya dari emiten-emiten yang tadi sempat kita sebut dalam screening tadi gitu, atau top market cap 20 di saham US tadi, secara prinsip memilih saham itu selalu sama aja. Buat kita sebagai investor ya, kita mau nilai valuasinya gimana, secara PBV, secara book value gitu ya, secara earningnya gimana, kemampuan dia earning growth apa enggak. Jadi baik saham Indonesia atau saham US, cara kita memilih secara valuasi itu enggak jauh beda gitu ya. Yang mungkin bisa kita sedikit kasih perbedaan adalah mengenai market size dan growth-nya. Jangan bandingkan growth-nya antara perusahaan teknologi Indonesia dengan teknologi US. Beda banget gitu ya. Tokopedia, Goto dibandingkan dengan Amazon yang sama-sama mungkin e-commerce, beda banget. Dari sisi earning beda banget, dari sisi current state company-nya, revenue juga beda banget, dan dari sisi diversifikasi produknya pun beda juga sebagai sebuah perusahaan teknologi. Jadi kita nggak bisa bandingkan mentah-mentah antara saham Indonesia dengan saham US. Tapi kita juga bisa mempertimbangkan faktor growth-nya. Karena growth-nya yang satu hanya seputaran lokal, Indonesia, nasional gitu ya. Sementara yang satu worldwide nih, yang ketika mereka bisa misalkan masuk penetrate ke sebuah area baru, itu bisa menimbulkan revenue yang signifikan bagi pendapatan perusahaan. Nah, kalau teman-teman tertarik untuk melakukan investasi di saham US, teman-teman bisa mulai download aplikasi Ajaib Alpha. Dan kalau kalian sudah download, kalian bisa langsung masuk ke menu saham AS ya. Di sini ada menu saham Amerika Serikat. Ini kalian bisa cari saham-saham tadi, Spotify, Tesla gitu ya, mobil listrik, Nvidia. Di sini saya coba cari Nvidia teman. Per tanggal 12 Februari, kalau teman-teman melihat gitu ya, sempat terjadi penurunan, dia bangkit lagi. Dan teman-teman yang ingin invest jangka panjang, mungkin kalian butuh informasi mengenai seberapa bagus kualitas earningnya gitu ya, seberapa gede dividennya, itu muncul di sini. Jadi Ajaib Alpha sudah membantu kita mempermudah gitu ya dengan quick screening mengenai informasi-informasi basic yang penting. Tentu saja quick statistik ini nggak semuanya disajikan gitu ya. Kita sebagai perusahaan, kita sebagai investor tetap punya task untuk melakukan analisa lebih lanjut gitu ya. Kinerja perusahaannya bagaimana, secara historical seperti apa, dividen historinya seperti apa, itu masih menjadi task yang perlu kita lakukan gitu ya, di samping informasi quick screening yang sudah disediakan oleh Ajaib Alpha. Nah, tadi kita udah lihat pilihan-pilihan emiten atau perusahaan-perusahaan yang listing di US top 20 ya,
emiten-emiten dengan market cap besar di sana. Terus mungkin teman-teman, apalagi investor pemula nanya, Bang, saya sekarang ini investnya baru di IHSG nih. Kalau di US tuh strateginya gimana sih, sama atau enggak? Saya bilang sama aja gitu ya. Tadi saya sudah mention juga, secara menghitung valuasi sama kok. Emiten di IHSG maupun emiten di market US sama cara menilainya. Kita bisa pakai PBV, kita bisa pakai PER gitu ya. Kita juga bisa menilai dari sisi min PI 5 tahunan, ya kita bisa melakukan hal yang sama. Bagaimana dengan strategi investasinya? Ya tentu ada beberapa juga. Paling mungkin teman-teman pernah dengar adalah DCA gitu ya, dollar cost averaging. Intinya kita cicil aja tiap bulan. Misalkan tiap gajian teman-teman top up, teman-teman belikan sahamnya. 1 lot, 2 lot, atau belikan $10, $10, $10, $100, $100. Lakukan secara rutin, nanti ketemu jumlah average-nya itu berapa, average price dari saham yang teman-teman punya. Atau saya lebih suka dengan cara yang kedua, yaitu beli aja bertahap. Setiap ada uang, kita kumpulkan uangnya, kita belikan di harga-harga tertentu gitu ya. Konsepnya adalah kita ketika beli jangan sekalian, tapi kita beli 10% di harga saat ini gitu ya. Lalu semakin turun harga saham tersebut, kita tambah lagi dengan porsi yang lebih besar. Sehingga kita ketemu harga yang rata-ratanya juga bisa kita katakan harga yang cukup murah, dan kita confidence ketika harga sahamnya naik lagi, kita punya capital gain cukup besar dari sana. Nah, konsep beli cicil itu menurut saya konsep yang lebih mudah ketimbang DCA. Kenapa? Karena kalau DCA itu kadang-kadang tiap bulan kita lagi ada keperluan, kita lagi belum bisa top up dulu gitu ya. Konsistensinya lebih menantang. Tapi kalau beli bertahap, ya kita udah beli, kita siapkan uang selanjutnya, misalkan dari THR nih. Bentar lagi kita ada THR, teman-teman bisa simpen 50%, 60% ya, kalian top up ke rekening untuk bisa melakukan investasi, dan ditahan dulu uangnya sampai ketemu bahwa harga sahamnya turun di level yang kita harapkan untuk melakukan average down gitu ya. Tapi kalau teman-teman misalkan seorang trader, ya market cap yang besar di United States itu menurut saya hal yang menarik ya. Karena apa? Karena pasti liquid ya, dan ada aja kok di samping emiten-emiten yang blue chipnya US, ada juga emiten-emiten yang volatile, yang non blue chip, yang bisa teman-teman manfaatkan untuk menjadi active trader. Paginya trading di ESG, sorenya trading di US. Wah, kalau cuannya double gitu ya. Tapi baik kita ini sebagai investor atau trader, be smart ya guys ya. Lakukan analisa kalian sendiri, jangan gampang ikut-ikutan, dan pertimbangkan profil risiko kalian gitu ya. Kalau kalian sudah tahu profil risikonya, ketika kalian sudah masuk beli sahamnya, dan kalian sudah yakin, sudah lakukan, ketika sahamnya turun gitu ya, kalian nggak gampang panik dan tetap tenang sesuai dengan plan investasi kalian masing-masing. Kabar gembiranya gitu ya, buat teman-teman yang tertarik di saham US, sudah ada Ajaib Alpha guys ya. Ini adalah aplikasi yang aman karena sudah berizin dan diawasi oleh OJK, lembaga yang punya otoritas gitu ya. Jadi kalau kalian mau nabung DCA tiap bulan, kalian nggak perlu khawatir investasinya tiba-tiba hilang atau bodong gitu ya. Karena Ajaib Alpha dengan sudah diawasi dan berizin, ya kita bisa menaruh kepercayaan ya, dan kita bisa yakin bahwa hasil investasinya juga aman. Ya, lebih menarik lagi, di situ sudah ada tersedia 600 lebih aset, dan kita bisa start dari modal yang sangat minim, $1 saja guys ya, $1 USD. Kita udah bisa jadi investor Google, kita bisa jadi investor dari emiten-emiten tadi gitu ya. Jadi teman-teman silahkan screening, dan kalian bisa lihat betapa ini agak berbeda cara mainnya. Kalau di IHSG itu ada hitungan lot, kalian nggak perlu 1 lot 100 lembar saham untuk beli Google, mahal karena harga stoknya tadi ada $130-an, ada yang kayak Netflix, Nvidia tadi $130-an, dan hitungannya dolar gitu ya. Jadi kalau $130-an kalian harus kali 100 butuh modal berapa? Gede. Tapi dengan sistem US tradingnya beda, kalian bisa mulai dari modal yang sangat kecil. Harapannya teman-teman juga bisa belajar ya, start dari $1, teman-teman makin confidence, nambah lagi, tabungannya tambah lagi, $10, $100, $1000, dan lain sebagainya. Mungkin ada yang tanya, Bang, kalau kita cuma punya $10 dari saham US, dapat dividen nggak? Tetap dapat kok. Dengan hitungan proporsional, teman-teman akan tetap mendapatkan dividen dari investasi kalian di saham US. Yang lebih menarik lagi, sedang ada promo guys dari Ajaib Alpha, yaitu fee-nya 0%, $0. Jadi nggak ada biayanya. Teman-teman bisa beli aja ya, jual aja, karena nggak ada beban atau nggak ada fee atas transaksi tersebut. Jadi kalau teman-teman tertarik, nggak usah pakai lama, download segera dari Play Store gitu ya, registrasi di Ajaib Alpha,
nggak sampai 5 menit gitu ya. Saya ngalamin sendiri, saya registrasi langsung, sangat-sangat instan gitu ya. Nggak sampai 5 menit sudah masuk, sudah on board, sudah bisa bertransaksi. Dan buat teman-teman yang nonton channel ini, mungkin kalian juga subscriber dari channel ini, Roy and Sarah, kalian bisa isi kode Roy D90, ini adalah kode referral saya. Dan buat teman-teman yang masukkan kode ini, kalian nanti bisa dapat free 30 menit basic investing class bareng saya, ngobrol private gitu ya. Private, kalian boleh consult apa aja, consult saham US, consult saham IHSG, sharing, dan lain sebagainya. 30 menit saya rasa waktu yang cukup untuk kita bisa ngobrol panjang. Kalau sudah lakukan ini, kalian cukup konfirmasi aja email ke royandsarah21@gmail.com. So, segitu aja teman-teman konten saya kali ini mengenai saham US. Apakah ini waktu yang tepat untuk kita bisa explore masuk ke saham US di tengah IHSG sedang minim katalis? Konten ini adalah partnership dengan Ajaib Alpha yang sudah berizin dan diawasi oleh OJK. Jadi teman-teman nggak usah takut, nggak usah khawatir investasi bodong, karena dengan aplikasi yang sudah berizin dan diawasi, kita bisa menaruh kepercayaan dan kita bisa berinvestasi dengan tenang. Sampai ketemu guys di next video. Jangan lupa subscribe, share, dan like konten ini. Sampai ketemu di next video. God bless you. Bye-bye.